Tetapi dengan pengobatan yang teratur, yang rutin, itu bisa menjaga terhindarnya kebutaan. Jadi jangan putus berobat ini, lanjutkan terus berobat, dan biasanya obatnya itu sayangnya seumur hidup. Jadi nggak bisa lepas dari obat. Terima kasih sahabat Sonora untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini. Dan Dokter Santi, kita mulai jawab satu persatu ya. Ya. Ini agak mepet sih sebetulnya, nanti coba ini lebih singkatnya aja. Dokter Santi, jadi ini ada Pak Sirojudin di Sukapura. Ini usianya 15 tahun 4 bulan. Jadi dari kelas 5 penglihatannya terganggu, dan ini kan duduknya kalau duduk di belangku belakang sekolah, tulisan di papan tulis itu nggak kelihatan. Kata dokternya cuma minus biasa, tapi lama-kelamaan setelah pakai kacamata kok penglihatannya berkurang gitu ya. Akhirnya pun divonis glaukoma juvenil. Nah kemudian ini udah dioperasi 2 kali dan juga pasang alat mikro plus, dan semenjak habis operasi penglihatannya malah hilang. Saat ini berobat di rumah sakit dan juga bersama dokternya. Yang disebutin kalau ada suntikan obat dari Amerika khusus glaukoma. Ini katanya bisa mengembalikan penglihatan walaupun nggak 100%, tapi minimal 80% bisa kembali, dan katanya pun hasilnya udah banyak. Ini benar nggak ini Dokter Santi? Iya, terima kasih pertanyaannya. Nah ini yang dikatakan tadi, apakah pasti glaukoma itu selalu orang yang berumur. Nah ini bukti nyatanya nih satu nih, 15 tahun gitu kan. Mulai dari kelas 5 SD berarti mungkin sekitar 6 tambah 5, 11 tahunan ya udah muncul. Dan berarti glaukomanya itu sebenarnya sebelum itu udah muncul, hanya tidak terdeteksi karena tidak menimbulkan gangguan penglihatan. Ketika sudah berjalan parah baru terdeteksi. Nah makanya sangat penting memeriksakan mata secara teratur ke dokter mata untuk mencegah keterlambatan pencegahan hilangnya penglihatan. Nah sepanjang pengobatan yang sekarang ini, itu yang bisa dilakukan adalah mempertahankan fungsi penglihatan yang masih ada dan menghambat kerusakan-kerusakan yang akan terjadi gitu. Jadi supaya jangan tambah rusak. Nah biasanya pengobatannya itu ada obat tetes mata yang perlu diteteskan, mungkin bisa lebih dari 1 jenis obat tetes. Ada juga bisa dilakukan dengan operasi. Nah mungkin pemberian obatnya tidak hanya dengan tetes, bisa juga dengan suntikan. Tetapi dengan pengobatan yang teratur, yang rutin, itu bisa menjaga terhindarnya kebutaan. Jadi jangan putus berobat ini. Lanjutkan terus berobat, dan biasanya obatnya itu sayangnya seumur hidup. Jadi nggak bisa lepas dari obat. Gitu. Itu ya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, makin mepet waktunya. Ya, ini ada Cipta, usia 41 tahun. Ini kalau glaukoma ini ada nggak sih hubungannya dengan pola makan dan apa yang dimakan? Itu pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua, kalau minus plus silinder yang ada di mata, apakah ini juga berhubungan dengan glaukoma, Dokter Santi? Iya, terima kasih pertanyaannya. Kalau untuk hubungan antara glaukoma dengan pola makan sebetulnya tidak terlalu langsung, dalam arti pola makan apapun boleh dilakukan sepanjang pola makan yang dilakukan itu adalah pola makan dengan gizi lengkap dan seimbang, sehingga penyakit-penyakit yang lainnya itu bisa terhindarkan. Dalam arti kan tadi faktor resiko penyebab terjadinya glaukoma ada hipertensi, ada diabetes, ada penyakit jantung sistemik, ada plak aterosklerosis atau peningkatan kolesterol yang berlebihan di dalam darah yang membentuk plak menyumbat pembuluh darah. Nah, untuk terhindar dari hal-hal tersebut tentunya pola makan harus baik. Tapi secara spesifik pola makan apa yang menyebabkan glaukoma maupun pola makan apa yang mencegah glaukoma sampai saat ini belum ada. Ya, jadi yang ada itu malah melindungi mata, misalnya jangan sampai trauma tumpul tadi. Jadi kalau kita kerja atau kita olahraga yang memungkinkan adanya benturan pada mata maupun adanya keselilipan atau apa itu harus menggunakan pelindung mata. Terus kalau kita berada di luar rumah, di luar ruangan di mana terpapar sinar matahari,
itu sebaiknya menggunakan kacamata anti UV supaya sinar ultravioletnya itu tidak merusak Langsung ya. tidak merusak mata. Jadi kalau secara langsung tidak. Tapi untuk mata minus dan silinder, kalau minusnya terlalu tinggi, misalnya di atas min 3, min 4, min 5 dan seterusnya, itu bisa menjadi faktor resiko timbulnya glaukoma di kemudian hari. Jadi ada kaitannya. Tapi kalau minusnya rendah biasanya tidak. Oke. Pertanyaan yang terakhir ya. Ya. Dari Pak Paulo, glaukoma ini ada saudaranya yang kena. Udah pakai bola mata palsu juga, tapi kira-kira nanti bisa nular ke saudara yang lain apa enggak? Nular atau enggak? Kemudian kalau misalnya mau pemeriksaan ke dokter mata, bilangnya mau apa ini? Iya, terima kasih pertanyaannya Pak Paulo. Kalau untuk glaukoma dia bukan penyakit yang menular, tetapi ingat kan tadi ada hubungan riwayat keluarga Betul. yang sedarah yang menderita glaukoma akan meningkatkan resiko terkena glaukoma. Jadi untuk Pak Paulo udah benar ini bahwa bertujuan untuk memeriksakan diri ke dokter mata, tapi dia tidak menular. Jadi tidak perlu khawatir, dia tidak menular. Nah, ketika mau ke dokter mata, bilang aja ke dokter matanya bahwa ini mau check up mata, pemeriksaan mata rutin. Nanti akan diperiksa seluruhnya, termasuk tekanan bola mata, termasuk pemeriksaan saraf mata di dalam mata, termasuk melihatnya fungsi penglihatannya apakah pakai perlu menggunakan kacamata silinder atau tidak, mungkin minus atau plus gitu. Itu semuanya akan diperiksa oleh dokter mata. Dan ini medical check up Tinggal mata gitu medical ya. check up mata aja. Oke. Kita ketemu lagi minggu depan ya Dokter Santi ya. Ya, mudah-mudahan informasinya membantu, terus disebarluaskan supaya orang-orang banyak yang tahu tentang glaukoma, mau melakukan medical check up mata, sehingga angka glaukoma akan turun karena bisa melihat itu merupakan anugerah yang luar biasa dari Tuhan yang harus kita pelihara sampai akhir. Apalagi yang namanya sehat itu mudah, Sehat itu murah. Terima kasih banyak. Sama-sama. Sehat-sehat ya Dokter Santi Sampai ya. jumpa hari Senin minggu depan jam 7 sampai jam 8 di Sonora. Udah kayak penyiar deh. Kami pamit dulu sahabat Sonora. Terima kasih banyak, selamat malam. Dan kita ketemu lagi minggu depan di Health Corner selanjutnya. Bye-bye. Dah.